Kembali lagi bersama kami di kajian online daily dan kali ini Prof. Mahfud mulai open war, mulai memberikan ultimatum-ultimatum dan sentilan-sentilan yang sangat keras kepada beberapa pihak yang memang terindikasi beraliansi dengan para koruptor. Prof. Mahfud memang sudah lama sangat jengah sekali dengan kasus-kasus korupsi di Indonesia. Terbukti pada saat beliau menjabat sebagai Menteri Hukum di era kepemimpinan Presiden Jokowi, Presiden ketujuh kita, Prof. Mahfud juga terlibat sangat aktif dalam mendorong beberapa undang-undang yang memang sekiranya memberatkan kepada pihak koruptor. Lalu kita move on kepada era kepemimpinan pada saat ini, yakni Presiden Prabowo Subianto. Prof. Mahfud yang meskipun berlatar belakang sebagai rival dari Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, namun tidak gengsi dan menurunkan egonya untuk urusan korupsi. Buktinya Prof. Mahfud kini mendukung gagasan dari Presiden Prabowo Subianto untuk membangun sel khusus bagi para koruptor di pulau terpencil. Selain itu, Prof. Mahfud juga yakin bahwa Prabowo Subianto bisa memberikan efek jera serta sanksi-sanksi tegas kepada para koruptor di luar sana. Maka dari itu, statement Prof. Mahfud tentu saja menuai pro kontra di antara kita semua. Ada yang menilai ini hanya basa-basi dan ada yang menilai bahwa ini merupakan sikap Prof. Mahfud yang memiliki komitmen tinggi bagi penanganan kasus korupsi di Indonesia. Lalu bagaimana kesimpulannya? Langsung kita simak ulasannya. Udah banyak nih kasus ini, apa orang kan curiga ini dilindungi, wah ini sekarang terbongkar, itu dibongkar oleh ini, ditutup oleh ini dan seterusnya. Ini yang sekarang sedang terjadi. Sehingga setengah bulan lagi kita mau masuk tahun baru, kita berharap, kalau saya sih masih berprasangka baik, mungkin Presiden, ingat Pak Prabowo orang cerdas, bacaannya banyak, pengalamannya panjang, timbul tenggelam di dunia politik sudah dia alami, sehingga saya berprasangka baik. Ini mungkin Prabowo masih sedang menyusun sebuah strategi untuk mencari momentum untuk menggempur ini semua. Itu prasangka saya. Tapi ada prasangka, ini kok sama aja gitu. Nah kita lihat aja nanti. Ya, sama aja tidak memberikan asa. Tapi saya berharap masih ada asa, karena ini kan baru 52 hari Pak Prabowo memimpin. Kita kan punya rentang 100 hari biasanya kalau menilai. Nah, saudara, saya katakan tadi, kita mencari asa dari situasi buruk. Apa situasi buruk itu? Mari saya sekarang. Saya tidak akan mundur menghadapi koruptor. Mereka harus mengerti, saya ini siap mati untuk bangsa dan rakyat ini. Saya tidak takut, mafia manapun saya tidak takut. Kita ingin mencapai sistem pemerintahan yang bersih, efisien, hemat, semua kekayaan negara untuk kepentingan rakyat Indonesia. Sidang Kabinet Paripurna sebagai persiapan menghadapi Idul Fitri 1446 Hijriah yang akan datang. Yang saya hormati Wakil Presiden Saudara Gibran Rakabuming Raka, para Menteri Koordinator, para Menteri, para Kepala Badan, Jaksa Agung, Kepala BIN, Kapolri, Panglima TNI, Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Gubernur Bank Indonesia yang saya hormati, Ketua OJK, Ketua LPS yang saya hormati, yang kita undang hadir di sini. Tentunya kita sebagai insan yang bertakwa tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Besar. Bagi umat Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih diberi kesehatan, kekuatan sehingga kita hadir di sidang Kabinet Paripurna ini dalam keadaan sehat walafiat. Saudara-saudara sekalian,
sore hari ini kita berkumpul untuk membahas persiapan menghadapi Idul Fitri yang akan datang. Kita akan melihat kondisi nyata yang kita hadapi dalam 10 hari terakhir bulan Ramadan ini. Sidang kabinet kita yang terakhir berada pada bulan Januari yang lalu, dan banyak hal yang sudah kita laksanakan semenjak sidang kabinet paripurna tersebut. Saudara-saudara sekalian, intinya saya ingin ucapkan terima kasih atas kerja keras semua menteri dan semua wakil menteri kabinet Merah Putih yang saya pimpin ini. Di sana sini tentunya sebagai kabinet baru, relatif baru, 130, 140 hari, 150 hari pertama, tentunya kita pasti memerlukan waktu penyesuaian. Tetapi saya merasakan ada kerjasama yang baik dan ada pekerjaan yang cepat, yang sangat intensif dan sungguh-sungguh dari saudara-saudara sekalian. Ini saya rasakan sebagai pimpinan saudara-saudara. Apa yang sudah kita capai tidak mungkin dilaksanakan tanpa kerja keras kita semua, tanpa kerja keras saudara-saudara sekalian. Sebagai tim, kita adalah satu tim. Tidak mungkin ada keberhasilan tanpa kerjasama tim yang baik. Ya, mungkin kita masih prihatin tim nasional sepak bola kita belum berhasil, tapi kita yakin pasti akan lebih baik di saat-saat akan datang. Ini juga ada tim yang baru, ya kan, pelatih baru, tim teknis baru. Jadi saya percaya kita akan mencapai hal yang baik. Sepak bola ini adalah sesuatu yang penting karena rakyat kita memang merasakan bahwa sepak bola itu menggambarkan tekad kita, menggambarkan semangat kita. Indonesia tidak boleh dianggap remeh oleh bangsa manapun di dunia, termasuk terutama di hal-hal seperti olahraga. Saudara-saudara sekalian, banyak sekali yang sudah kita laksanakan semenjak sidang kabinet yang lalu. Mungkin karena banyaknya inisiatif kita, banyaknya terobosan kita, banyaknya kebijakan kita, mungkin narasi ke rakyat mungkin kurang sempurna, kurang intensif. Ya, ini saya kira perlu kita perbaiki komunikasi kita kepada rakyat. Ya, saya juga terus terang aja sangat terkesan dengan banyaknya kebijakan yang bisa kita keluarkan dalam waktu singkat. Dan ini karena kerja keras para menteri, para wakil menteri, para kepala badan. Saudara-saudara, salah satu yang utama yang harus saya sampaikan adalah bahwa di saat bulan-bulan ini, apalagi menjelang Ramadan dan Idul Fitri, kondisi pangan kita aman, kondisi pangan kita cukup terkendali. Saudara-saudara, ini jangan dianggap hal yang ringan. Kita negara keempat terbesar di dunia. Jumlah penduduk kita sangat besar. Dan bertahun-tahun kita selalu khawatir dengan keamanan pangan kita. Kita selalu khawatir kita harus impor. Alhamdulillah tahun ini produksinya
sangat baik dan saya monitor harga-harga sampai hari ini terkendali. Mungkin harga cabai rawit yang agak naik beberapa saat yang lalu, mungkin sekarang sudah mulai turun ya. Tapi saran saya jangan terlalu banyak makan terlalu pedas. Saya waktu muda sukanya pedas sekali, sekarang dokter melarang saya makan terlalu pedas. Yang muda-muda silakan. Jadi kita bersyukur ya, dan semua pihak yang bekerja keras ya, saya mau ucapkan terima kasih semua pihak di bidang pangan, pertanian yang mendorong hal ini. Pangan adalah yang paling utama ya. Harga saham boleh naik turun, pangan aman, negara aman. Sudah. Saya lihat yang stres harga saham turun hanya beberapa orang di antara kalian. Marwar, siapa lagi itu? Tranggono, mana Tranggono? Tranggono. Oh, duduk sebelahan itu. Ini, mana lagi ya? Kalau Budiman enggak, Budiman tenang aja karena enggak punya saham dia. Siapa lagi ya? Amran. Enggak, dia enggak main saham dia. Dia enggak main saham. Siapa lagi ini? Rosan udah botak jadi enggak apa-apa dia. Jadi demikian saudara-saudara. Kemudian kita juga boleh sekarang mulai bangga makan bergizi gratis. Sudah menjangkau 38 provinsi dan sekarang sudah 2 juta penerima manfaat. Hanya ini masih belum sebetulnya memuaskan saya, tapi saya mengerti Kepala Badan Gizi Nasional sudah bekerja dengan seluruh jajarannya. Ini sudah paling cepat yang kita bisa laksanakan. Dalam Januari, Februari, Maret, dalam 3 bulan mencapai 3 juta penerima manfaat. Hanya masalahnya kalau saya datang ke suatu desa atau suatu tempat, orang tua yang nanya, "Pak, kami di sini belum terima makan bergizi." Jadi ini sesuatu yang mengusik hati saya. Mereka dengar di desa sebelah sudah, dia dengar di sekolah sebelah sudah, dia belum bisa. Saya sampaikan, "Bu, kita berusaha sekeras tenaga, tapi kita tidak mungkin seketika, negara kita sangat besar. Mohon sabar." Tapi saya minta ya, Kepala BGN dengan semua jajaran berpikir inovatif, kreatif. Bagaimana kalau bisa kita percepat? Apa pakai sistem hibrida atau bagaimana ya? Karena kasihan rakyat kita sangat membutuhkan dan mengharapkan. Tapi terima kasih, apapun terjadi ini suatu prestasi yang luar biasa. Saya terima surat-surat dari pimpinan-pimpinan dunia. Mereka bahkan mau belajar dari kita. Banyak kunjungan dari pimpinan-pimpinan negara lain. Mereka bilang salah satu yang mereka ingin belajar dari kita adalah makan bergizi. Padahal kita baru mulai. Ya, mereka menganggap bahwa kita salah satu yang paling serius dan paling besar usaha kita menangani ini. Kemudian salah satu yang luar biasa juga, kita berani meluncurkan Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia. Konsolidasi semua kekuatan ekonomi yang dimiliki pemerintah Indonesia, semua dana, semua aset BUMN kita konsolidasikan. Kita ingin mengelola dengan sebaik-baiknya, setransparansi mungkin, dengan akuntabilitas yang sangat tinggi.